Mari kita bersama-sama membaca Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita membaca dari ayat yang ke-13 sampai 18. Saya membaca 13, saudara membaca 14 dan seterusnya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14, karena dialah damai sejarah kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi suatu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Tuhan, kami berterima kasih pada pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan mimbar ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap para hadirin yang Kau kasihi ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus mewahyukan kitab suci dari surga kepada bumi melalui para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru, boleh membawa kami masuk ke dalam kelimpahan, kesempurnaan kesadaran, pengertian, dan juga menerima segala kebenaran yang dicatat di dalam kitab suci. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberikan keausan kepada kami, sehingga kami boleh menunggu seperti tanah yang sudah kering, menanti-nanti hujan turun dari surga. Firman-Mu akan membasahi hati kami, akan memberikan kepada kami pengharapan, memberikan kepada kami lubrikasi, memberikan kepada kami sesuatu kesejahteraan surgawi. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya pengertian dengan apa yang akan diajarkan pada pagi ini akan memberikan kekuatan kepada kami di dalam mengisi bekal hidup maupun di dalam menerapkan firman di dalam hidup kami sehari-hari. Dengar doa kami Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami sehati mengusir setan keluar dari tempat ini. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah, kami minta Tuhan sendiri bertakhta di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah berbicara tentang bagaimana seorang diselamatkan yang dulunya dia adalah tidak ada pengharapan dan tidak ada Allah. Dia kembali menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Alkitab berkata, ingatlah. Ini satu perintah supaya kita selalu memakai memori yang begitu berharga di dalam hidup kita, yang Tuhan tanam sehingga kita mempunyai peda dan teladan Allah, boleh menjadi orang yang tidak lupa budi Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang mau anugerah Tuhan, tapi sedikit sekali yang ingat anugerah Tuhan. Begitu banyak orang Kristen yang minta-minta anugerah Tuhan, sedikit sekali yang memberitakan anugerah Tuhan. Begitu banyak orang Kristen yang mau terus menerima saja, sedikit sekali yang memberi kepada orang yang lebih memerlukan. Begitu banyak orang yang menanti-nantikan anugerah Tuhan, sedikit sekali yang ingat akan anugerah Tuhan. Itu soal kita mengatakan, ingatlah kamu dahulu bagaimana engkau, dan sekarang bagaimana engkau. Saudara-saudara, seorang Kristen yang selalu mengingat budi Tuhan, selalu ingat anugerah Tuhan, orang Kristen itu akan bertumbuh imannya terus-menerus. Sedangkan seorang Kristen yang terus melupakan anugerah Tuhan, melupakan pimpinan Tuhan, dia akan liar terus, tidak habis-habis. Tidak peduli berapa banyak kebaktian yang engkau ikut,
Tidak peduli berapa lama engkau terjun di dalam pelayanan, harus engkau selalu koreksi motivasimu. Mengapa saya mengikut Tuhan? Mengapa saya melayani? Karena saya dulu adalah orang seperti itu, sekarang menjadi seperti ini. Orang Israel, ingatlah, dulu engkau pernah di Mesir menjadi hamba, engkau menjadi budak. Engkau meskipun di dalam keadaan Mesir, hidupnya mungkin lebih enak, tapi kedudukanmu itu adalah budak. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Israel setelah keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut, tidak habis-habisnya. Mereka ingat apa? Ingat mereka duduk di pinggir tempat makanan yang penuh dengan daging, tapi lupa mereka adalah budak dari para raja Mesir. Saudara-saudara, waktu mereka melihat kesulitan-kesulitan yang ada sekitar hidup mereka, yang begitu real, realita yang tidak bisa ditolak, mereka lupa mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan. Waktu mereka melihat makanan dulu lebih enak, dulu masih mempunyai kenikmatan jasmani lebih besar, maka mereka hina kedudukan kebebasan. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Israel, ingatlah, kau pernah menjadi budak di tanah Mesir. Sekarang kau sudah dipimpin keluar bebas, melayani Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Meskipun engkau masih berada di dalam kesulitan-kesulitan yang mengelilingi engkau, itu bukan karena Tuhan meninggalkan kamu, tapi karena kamu tidak taat kepada Tuhan. Itu sebab 40 tahun kau berkeliling di dalam padang belantara. Saudara-saudara, orang Kristen jikalau datang kepada Tuhan hanya mau anugerah saja, tapi tidak mau ingat apakah yang menjadi keselamatan yang lebih besar daripada anugerah hidup sehari-hari. Saudara-saudara, kita harus membagikan anugerah Tuhan menjadi dua bidang. Pertama adalah saving grace, yang kedua adalah the grace in our daily life. Saudara-saudara, saving grace adalah atonement, redemption, itu penebusan. Itu adalah keselamatan, pengampunan dosa yang memerlukan kematian Yesus di atas kayu salib. Anugerah itu jauh lebih besar daripada anugerah setiap hari kita boleh makan enak, kita boleh pakai pakaian yang bagus, kita boleh mempunyai kelancaran perdagangan. Karena apa yang kau kira anugerah sehari-hari itu penting, adalah anugerah yang hanya untuk dunia berapa puluh tahun di dalam masa kini saja. Saudara-saudara, tapi anugerah keselamatan penebusan, the saving grace, is forever and ever. Saudara-saudara, itu adalah sesuatu perubahan status, sesuatu pengampunan dosa, pemberian hidup yang baru, dan memberikan pengampunan dosa, perdamaian dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, lebih banyak orang Kristen pentingkan kesembuhan badan ini daripada kesembuhan jiwa. Sebenarnya di dalam buku Yeskiel dikatakan, hei orang Israel yang sudah begitu murtad kepadaku, kembalilah kepadaku, aku akan menyembuhkan penyakit daripada pemberontakanmu, penyakit daripada pemungkiranmu. Saudara-saudara, di situ dengan jelas kesembuhan bukan hanya pikiran yang kita ada sekarang, yaitu kesembuhan jasmania. Di situ dikatakan ada kesembuhan jiwa, kesembuhan rohania, kesembuhan status kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi musuh Tuhan. Kita tidak lagi berada di bawah kutukan Taurat. Kita tidak ada lagi berada di bawah hukuman yang kekal. Tapi kita dilepaskan daripada kemurtadan, kita dilepas daripada pemungkiran, kita dilepaskan daripada perseteruan dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Roma pasal 5 ayat 6, ayat 8 dan ayat 10. Tiga istilah melukiskan keadaan seseorang sebelum diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Pertama, dia adalah orang yang lemah karena terhadap Taurat dia tidak berdaya melakukannya. Kedua, dia adalah orang berdosa karena terhadap setan dia tidak mempunyai kekuatan melawannya. Terhadap Taurat juga tidak mempunyai kekuatan untuk menggenapi tuntutannya. Ketiga, dia adalah seteru karena dia tidak berdamai dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, terhadap Taurat kita lemah, terhadap setan kita sudah berdosa karena kita sudah
menaklukkan diri di bawah kuasanya terhadap Tuhan, kita sudah menjadi musuh dan seteru kepada Tuhan. Itu sebab ketiga status ini tidak bisa diselesaikan oleh filsafat, tidak bisa diselesaikan oleh psikologi, tidak bisa diselesaikan oleh ilmiah, tidak bisa diselesaikan ekonomi, sosial, politik, dan segala sesuatu aspek di dalam kebudayaan, kecuali anak Allah, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia untuk menjadi pendamai, membereskan status kita yang melawan Tuhan, menyembuhkan rohani kita. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, darah Yesus, darah seseorang yang pernah dialirkan di atas kayu salib, menjadi pendamai di antara Allah dan manusia. Ini ajaran tidak ada di dalam agama yang lain. Saudara-saudara, satu-satunya agama yang mengajar kepada kita melalui darah pengorbanan satu oknum, satu pribadi yang ditetapkan oleh Allah. Kita yang jauh dari Tuhan boleh menjadi dekat dengan Dia. Kita yang menjadi musuh sekarang boleh menjadi damai dengan Tuhan kembali, karena ada kematian yang ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Di sini dikatakan melalui darah kau dekat, melalui darah sekarang kau sudah dekat. Saudara-saudara, janji yang paling serius adalah janji-janji yang dibuktikan, disaksikan dengan pengaliran darah. Nah saudara-saudara, waktu pengaliran darah itu masih dipakai di dalam keadaan membunuh binatang. Itu dipakai di dalam perjanjian lama. Tapi perjanjian baru bukan demikian. Di dalam perjanjian lama, Allah yang setia berjanji kepada orang Israel dengan tandanya adalah pengaliran darah binatang. Di dalam perjanjian baru bukan demikian. Allah berjanji dengan kaum pilihan. Allah berjanji dengan gereja. Justru bukan dengan darah daripada lembu atau domba, tetapi dengan darah anak Allah yang tunggal, yang harus jelma menjadi manusia. Jikalau Yesus tidak turun ke dalam dunia, jikalau Yesus tidak jelma menjadi manusia, jikalau Yesus tidak seperti engkau dan saya bersalut dengan daging dan darah, Dia tidak mungkin mati dan tidak mungkin mengalirkan darah. Dan jikalau Yesus tidak mengalirkan darah, niscaya kita melihat tidak ada kemungkinan ada pengampunan dosa. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Demikian jelas ditulis di dalam buku Ibrani pasal ke-9. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Apakah sebab Tuhan harus memakai pertumpahan darah untuk menjadi jalan pengampunan dosa? Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita menelusuri terus kepada pertama kali Adam berontak kepada Allah, terus kepada Adam Hawa, pertama kali memungkiri janji Tuhan, Allah sudah memberikan satu isyarat, satu wahyu melalui pertumpahan darah untuk mengingatkan manusia. Itulah caranya Tuhan mengampuni dosa. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, copot pakaianmu yang dibikin dari daun, lalu pakailah pakaian kulit yang saya sudah sediakan. Kulit itu dari mana? Kulit itu dari binatang yang dibunuh. Siapa yang membunuh? Tuhan Allah sendiri. Mengapa membunuh? Bukan karena kesalahan binatang itu, karena Adam dan Hawa berdosa. Di sini engkau melihat perbuatan dosa pertama adalah manusia di dalam dunia yang kelihatan ini. Saya tidak bicara tentang pemberontakan malaikat di dalam dunia roh. Di dalam dunia the visible world, in the physical world, dunia yang kelihatan ini, perbuatan dosa, pemberontakan terhadap Allah yang pertama adalah Adam dan Hawa. Tetapi kematian pertama bukan Adam dan Hawa. Yang berdosa harus mati, bukan? Bukankah Roma mengatakan upah dosa adalah maut? Tetapi justru bukan Adam dan Hawa yang mati, meskipun mereka yang berdosa pertama. Yang mati adalah binatang yang dipilih, ditetapkan dan dibunuh sendiri oleh Tuhan Allah. Allah menciptakan binatang, Allah lalu memakai kulit binatang untuk membereskan, menudungi, menutup
dosa yang mempermalukan di dalam nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Pada waktu Tuhan memanggil atau dia pegang seekor domba atau lembu, lalu dengan tangan sendiri yang menciptanya, sekarang membunuhnya. Kalau binatang itu bisa berbicara, dia akan menanya, engkau yang ciptakan saya, mengapa sekarang membunuh saya? Tuhan akan menjawab, kau dipilih menjadi lambang bagaimana anakku yang tunggal besok akan dikirim ke dunia untuk dipaku di atas kayu salib, untuk mengalirkan darah, untuk menjadi kebenaran yang mengganti dosa manusia. Saudara-saudara, saya boleh membayangkan lembu atau domba yang dibunuh oleh Tuhan Allah untuk dibuka kulitnya menjadi sesuatu penyelesaian dosa Adam. Dia akan taat dan berkata, kalau demikian kehendakmu saja yang jadilah. Nah saudara-saudara, dari halaman pertama sejarah manusia berdosa sudah kita lihat tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah saudara-saudara, saya mau tanya lagi, kenapa? Kenapa harus ada pertumpahan darah? Ada orang liberal, mereka menghina, menghujat Tuhan dengan mengatakan kalau demikian Allah itu kepingin lihat darah. Allah itu Allah yang suka mencecerkan darah daripada sesuatu baru dia puas. Bukanlah demikian. Karena berdosa bukan hanya sekedar persoalan masalah memakai kebebasan. Berdosa adalah pengorbanan dari jiwa yang bernilai. Saudara-saudara, waktu engkau berdosa, engkau bukan kerugian waktu, engkau bukan kerugian uang, engkau bukan pemakaian kebebasan, engkau bukan hanya kerugian sesuatu kesempatan. Tidak. Waktu engkau berbuat dosa adalah engkau membuang jiwamu, engkau mempertaruhkan hidupmu, sehingga engkau tidak lagi menikmati hidup sejati yang dimiliki oleh Tuhan. Dosa perusak hidup. Dosa bukan hanya gangguan kebebasan. Dosa adalah perusak harkat hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dosa jangan dimengerti hanya sesuatu tindakan kesalahan saja. Saudara-saudara, setiap kali dosa itu sudah melanda seseorang, berarti merusak harkat dari hidup orang yang dicipta itu. Maka dosa ada di mana? Di situ ada kerugian, yaitu mengorbankan hidup. Di mana dosa merusak hidup, di situ hidup tidak lagi mempunyai nilai sesuai apa yang ditetapkan oleh Tuhan bagi ciptaan itu. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau dosa sudah merusak hidup, hanya hidup yang lain yang mengganti dan menyelesaikan hidup yang ini, baru ada jalan keluarnya. Itu sebab pertumpahan darah menggambarkan kematian daripada hidup. Saudara-saudara, mengalirkan darah satu hidup sampai habis berarti hidup itu korban. Korban ini adalah menjadi pengganti supaya nilai hidup yang kehilangan karena kerusakan daripada dosa itu boleh dikembalikan. Nah inilah dalilnya. Inilah hukumnya yang paling penting dalam kitab suci. Itulah akibatnya Yesus Kristus harus sendiri datang. Jikalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tidak mengatakan cukuplah aku mengampuni dosamu? Jikalau Allah Maha Kuasa, mengapa Allah tidak mengatakan ya sudahlah, mulai hari ini jangan berbuat salah saja. Sudah sekarang saya sudah mengampuni engkau. Tidak bisa. Allah pun dengan kuasa yang mutlak tetap tidak bisa lepas dari dalil ini, yaitu hidup itu mengganti hidup yang lain. Saudara-saudara, pertumpahan darah berarti menuntut pengorbanan hidup, karena yang berdosa hidupnya sudah diganggu oleh dosa. Itu sebab begitu jelas prinsip seluruh kitab suci yang kita baca. Waktu kita membaca di dalam Kejadian 9, di situ dikatakan yang menumpahkan darah orang lain, darah dia harus ditumpahkan. Apa berarti? Karena hidup hanya bisa diganti dengan hidup. Saudara-saudara, ini prinsip harus ditanam betul-betul menjadi dasar teologis yang kita pegang sebagai orang yang percaya kabar kitab suci. Saudara-saudara, barang siapa mengalirkan darah orang lain, darah dia harus dialirkan. Ini adalah sesuatu pengertian dalil, prinsip hidup itu diganti dengan hidup. Hidup tidak bisa diganti dengan uang. Misalnya, engkau sudah membunuh anak orang lain,
kalau begini ya sudah bayar 200.000 selesai. Tidak bisa. Karena apa? Karena hidup tidak boleh dipersamakan dengan penilaian uang, saudara-saudara. Kalau engkau membayar dolar, di kurs Indonesia boleh. Uang diganti dengan uang. Tapi hidup harus diganti dengan hidup. Ini prinsip. Kalau demikian seorang dialirkan darahnya. Barang siapa yang mengalirkan darah dia, darah orang itu juga harus dialirkan. Ini menjadi sesuatu estimation. Man's life is equal to man's life. Nah saudara-saudara, hidup manusia yang sudah dirusak oleh dosa, hidup manusia yang sudah mengalami destruksi daripada perbuatan dosa, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya hanya satu jalan, yaitu hidup anak Allah harus turun ke dalam dunia, harus menjadi hidup manusia, supaya di dalam keadaan manusia dia mungkin mati, dia mungkin dibunuh, dia mungkin mengalirkan darah dengan pertumpahan darah yang menuntut hidup ini mengganti hidup yang lain. Saudara-saudara, Alkitab konsisten. Di dalam seluruh kitab suci itu prinsip-prinsip begitu ketat, tidak main-main. Bukan satu buku sejarah yang melukiskan tentang apa yang pernah terjadi di dalam orang Israel. Tidak. Ini akan mengungkapkan semua isi hati Tuhan, rencana keselamatan, dan prinsip-prinsip dari seluruh kebenaran yang tidak kompromi kepada dunia ini. Saudara-saudara, puji Tuhan. Itu sebab Kristus datang ke dalam dunia. Nah saudara-saudara sekalian, waktu Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi itu Savior yang memberikan saving grace, dia adalah the only redeemer. Orang Israel tidak mengerti. Orang Israel terus membanggakan mereka sudah mempunyai Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa. Mereka lebih mempunyai kebanggaan berdasarkan sesuatu corak luar dan tidak memikirkan apa yang berada di dalam inti itu. Saudara-saudara, seperti orang yang masih senang karena kotak yang bagus ada, tidak tahu kalau isi berlian di dalam sudah dicuri orang. Engkau bilang, oh kotaknya masih ada kok. Saya sabar lihat kotak masih di situ. Demikian bodohnya orang dunia. Begitu banyak orang mengerti agama seperti ini. Lihat lahirnya, lihat luar, tapi tidak tahu inti yang di dalam itu apa sebenarnya. Saudara-saudara, Allah memberikan Taurat kepada Israel adalah supaya orang Israel melalui Taurat mengerti ada korban yang harus menumpahkan darah. Di dalam Taurat Allah mengajar kepada Israel supaya mereka sadar manusia tidak bisa menjalankan apa yang dituntut oleh Tuhan. Melalui Taurat manusia diberikan kesadaran supaya mereka menunggu satu hari Kristus juru selamat yang sejati akan masuk ke dalam sejarah, akan tiba ke dalam manusia. Saudara-saudara, tapi orang Israel justru terbalik. Mereka menjadi bangsa yang sombong, menganggap kamilah yang paling suci. Kenapa? Karena kami mempunyai Taurat. Seperti mereka mengatakan, kami paling mengerti kitab suci karena saya pernah sekolah teologi. Saudara-saudara, lalu mereka melupakan apa yang mereka pelajari. Hanya mereka bangga mereka mempunyai seru ijazah. Tetapi begitu banyak orang Kristen yang tidak berijazah teologi, yang pelajari buku yang bermutu, merenungkan firman Tuhan siang malam, mereka mungkin mempunyai pengertian lebih besar. Saudara-saudara, saya tidak pernah berani menghina kaum awam, karena teolog terbesar di dalam teologi reform, yaitu Yohanes Calvin, adalah seorang awam yang akhirnya terjun sepenuhnya di pekerjaan Tuhan. Dia tidak lulus dari sekolah teologi, tapi dia telah menjadi dasar teologi untuk semua orang belajar kitab suci yang paling ketat dan konsisten. Saudara-saudara, saya tidak berani mengatakan saya sudah menjadi hamba Tuhan dengan nama ini di luar, lalu saya tidak terus-menerus mengkoreksi hidup, motivasi, dan segala bobot yang berada di dalam. Saudara-saudara, orang Israel menjadikan diri satu pihak, lalu semua bangsa pihak yang lain. Lalu mereka menghina bangsa kafir, mereka menghina mereka yang tidak ada Taurat, mereka menghina mereka yang tidak berjanjian. Mereka menganggap itu orang-orang jauh dari Tuhan, mereka yang dekat dengan Tuhan. Itu sebab Paulus di sini memberikan tanda petik yang jauh, yang dekat, yang merasa diri dekat, dan mereka yang menganggap orang lain jauh. Oh, orang Yahudi yang merasa diri dekat, engkau telah menjadikan orang kafir jauh dari Tuhan. Paulus berkata, melalui darah Yesus Kristus,
kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Permusuhan dan tembok yang dibangkitkan oleh orang Yahudi sehingga menjadi pemisah antara bangsa yang tanda petik diri dipilih dan orang lain yang dibuang oleh Tuhan adalah tembok yang penuh dengan kebencian, penghinaan, salah pengertian, pengejekan, dan pengolok-olokan. Orang Israel mengejek orang kafir, orang Israel mengejek mereka yang tidak mengenal Taurat, orang Israel mendirikan tembok. Kamu di luar, kami di dalam. Kamu tidak ada Allah, kami ada Allah. Kami dibuang oleh Tuhan, kami adalah kaum pilihan. Dan siapa bisa menyelesaikan hal ini? Siapa bisa menyelesaikan satu ekses timbul karena Taurat hanya diberikan kepada satu bangsa? Saudara-saudara, tadinya Tuhan memberikan Taurat kepada orang Yahudi, lalu melalui satu bangsa supaya menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu tujuan Tuhan Allah. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia senantiasa tidak mungkin mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan Allah. Dengar sekali lagi. After the fall of man, we just cannot accomplish the will of God in history. Itulah sebabnya dalam sejarah kita melihat manusia selalu dipengaruhi oleh dosa dan menyelewengkan. Selalu dipengaruhi oleh kejatuhan itu. Lalu menyesatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab setiap kali Tuhan membereskan sesuatu, dia pakai campur tangan dia lagi. Sekarang Tuhan memberikan sesuatu pemberesan, dia memberikan kebangunan, dia campur tangan lagi. Saudara-saudara, dan campuran tangan untuk merobohkan tembok ini yang paling berat adalah mengalirkan darah Yesus Kristus. Itu sebab siapa yang bisa merobohkan tembok? Siapa yang bisa menjatuhkan kebencian ini? Siapa yang bisa memperdamaikan kedua? Ya, orang Yahudi yang telah memusuhi segala bangsa, menghina, mengejek, mengolok-olok orang kafir, supaya menjadi bersatu kembali, kecuali darah Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, ini tidak gampang sekali. Yesus datang ke dalam dunia menjadi pendamai. Nah di sini ayat ke-14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita. Nah terjemahan ini indah sekali. Because Jesus Christ is our peace. Saudara-saudara, ini terjemahan cocok kali dengan aslinya. Ada terjemahan yang lain mengatakan, karena dialah yang telah memperdamaikan kita. Itu kurang tepat. Di dalam bahasa Indonesia kali ini, ayat ini tepat luar biasa. Kristus adalah damai kita. Kristus adalah damai sejahtera kita. He is our peace. Saudara-saudara, kalau melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus namanya adalah Wonderful, kedua ada Counselor, dia ada Everlasting Father, dia adalah Mighty God, dan dia adalah Prince of Peace. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Yesus Kristus, dia adalah juga Raja Damai. Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Saudara-saudara, kalau Yesus Kristus adalah Raja Damai, maka perdamaian yang dicapai melalui Kristus, yaitu melalui cara dia rela mati untuk yang lain. Nah ini tidak gampang. Saudara-saudara, beberapa cerita-cerita yang paling indah sepanjang berpuluh-puluh tahun saya menginjili, saya kumpulkan, saya mengerti, saya pilih, dan di antaranya ada banyak hal yang menggerakkan hati manusia. Saudara-saudara, di dalam cerita Formosa, yaitu Taiwan sekarang, pernah ada satu orang yang melihat banyak permusuhan-permusuhan di antara suku-suku pegunungan. Ada satu orang namanya Ufung. Ufung ini dia mengatakan, kalau begini saya pakai cara memperdamai mereka. Dia memanggil itu kepala suku daripada satu suku, panggillah kepala suku dari lain, supaya mereka berdamai. Bagaimana memberikan pengorbanan, menawarkan jasa supaya mereka berdamai. Tapi akhirnya bagaimanapun tidak bisa. Bagaimana tidak bisa. Caranya kalau demikian, dia begitu sedih, kecewa, dan dia pakai cara lain lagi. Dia memberikan tanah bagikan mereka, tetap tidak mau damai. Musuhnya sudah begitu mendalam, berakar. Akhirnya Ufung satu malam dia terus pikir-pikir, cara apa ya yang bisa bikin mereka damai.
Dan dia lihat ada satu suku yang bencinya begitu mendalam. Sehingga akhirnya dia menemukan satu cara. Dia berkata kepada suku itu, besok pagi-pagi saya akan menangkap apa yang kau kira musuh yang paling berat itu. Saya menemukan. Lalu saya suruh dia datang kepada satu tempat, diam-diam di situ. Dan saya membujuk dia sehingga dia tidak tahu bahwa dia akan saya bawa untuk dibunuh oleh kamu. Kalau kamu sudah membunuh musuh itu, kamu pasti akan menjadi damai sama mereka. Dan bukan dia yang memang. Kalau memang itu musuh, kalau kau bisa temukan siapa musuh paling besar, kami tidak tahu namanya, tapi kau bisa tahu itu musuh yang membuat mereka bermusuh dengan kita, kami membunuh dia, kami pasti damai. Oke. Lalu pada malam itu Ufung itu sudah mengatakan kepada mereka tempatnya di gunung mana, di tempat apa, ketemu dengan satu pohon, di bawah pohon dia akan membawa dan suruh orang itu di situ, dan orang tidak tahu. Engkau begitu ketemu panah dia, bikin mati dia, sudah mati, baru engkau berdamai dengan suku itu. Nah, suku yang penuh dengan kebencian ini, mereka mendengar tawaran itu, dan mereka pada malam-malam semua menunggu di gunung itu sampai matahari terbit. Kalau ada orang yang topinya warna itu keluar, akan kita bunuh mati dia. Saudara-saudara, setelah mereka sampai pagi-pagi matahari terbit, semua pemanah sudah sedia di situ. Tidak lama kemudian betul-betul ada satu orang yang datang berada di situ dengan pakaian yang sudah dikatakan Ufung, pakaian warna apa, topi apa, semua cocok. Sesudah itu mereka langsung pada saat yang tertentu mereka melepaskan panah, dan semua panah ditujukan kepada orang itu, dan tidak lama lagi orang itu mati. Setelah orang itu mati, mereka bersorak-sorai menang. Kita boleh berdamai dengan suku itu. Lalu mereka mengelilingi. Setelah mereka mengelilingi orang yang mati itu, mereka buka topi. Mereka baru tahu itu adalah Ufung sendiri. Saudara-saudara, pendamai itu sendiri. Dia dengan segala cara memperdamaikan kedua suku yang bermusuhan, tidak ada caranya. Akhirnya pakai segala macam pengkorbanan, tanahnya dibagi tetap tidak damai, ditawarkan kebaikan jasa tetap tidak damai. Akhirnya dia memakai satu cara, tidak ada cara yang lain kecuali saya sendiri menyamar sebagai musuhnya dan saya sendiri dibunuh, baru selesai. Akhirnya suku ini sudah lihat Ufung, mereka tahu inilah orang baik. Ini yang terus menerus bikin perdamaian dan habis-habis berpuluh-puluh tahun. Tapi akhirnya tidak ada cara lain, dia mengkorbankan diri. Waktu mereka melihat dia sudah kena panah yang tembus kepada jantungnya dan tubuhnya penuh dengan pendarahan. Suku dan kepala suku ini baru tahu itu Ufung. Mereka nangis dengan mencurahkan air mata yang banyak sekali. Dan mereka diperintahkan oleh kepala suku ini, mulai hari ini karena cintanya Ufung kepada kita dan niat baik supaya kita berdamai, saya sudah hancur hatinya. Saya perintahkan kita tidak lagi bermusuhan dengan suku itu. Dan saudara-saudara, inilah sesuatu cerita salah satu yang terindah di dunia menggambarkan ayat ini. Saudara-saudara, siapakah yang bisa memperdamaikan antara permusuhan di tengah-tengah Yahudi dan bangsa yang lain? Siapa yang bisa memperdamaikan dosa antara orang yang berdosa di tengah-tengah kita dengan Tuhan Allah? Siapa yang bisa menyelesaikan segala permusuhan-permusuhan yang tidak habis-habis? Saudara-saudara, membangkitkan kebencian dan permusuhan antara dua pihak itu gampang sekali. Dan saya dari kecil sudah diajar oleh mama saya, jangan telingamu suka mendengar pengaduan. Lebih baik engkau dibenci oleh dua pihak tapi jadi pendamai, daripada engkau memihak satu tetapi engkau dapat untung yang banyak. Lebih baik engkau dibenci oleh dua-dua pihak tapi engkau korbankan diri menjadi pendamai. Karena ini semangat Yesus Kristus. Ini prinsip Alkitab. Itu sebab kalau orang mengadu, ini jahat, itu jahat, dia biarpun dia paling dekat di rumah saya tidak senang dengar. Saya dari kecil tidak suka ngomong tentang kelemahan, kejahatan orang lain, dan sudah membiasakan diri tidak suka mendengar pengaduan orang terhadap orang lain. Saudara-saudara, karena saya adalah orang yang cepat marah, orang yang kurang kekuatan menahan diri. Kalau dengar sesuatu saya cepat sekali langsung melalui apa yang saya dengar saya marah. Tetapi
karena belajar dan dididik oleh ibu saya, sehingga saya boleh menghindarkan diri dari banyak tindakan yang salah, sehingga saya tidak terlalu gampang terjemur ke dalam meluapnya emosi atau diperalat oleh orang lain. Saudara-saudara, belajar. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Yesus Kristus turun ke dalam dunia seperti ufong yang pakai pakaian yang ditetapkan, pakai topi warna yang ditetapkan, supaya boleh dipanah, boleh dibunuh, boleh mati. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi pendamai. Itu seperti di sini dikatakan, karena Kristus dialah adalah damai sejarah kita. Because Jesus Christ is our peace. Saudara-saudara, pagi ini saya mengajak, jikalau masih ada orang kau benci, ingat kalimat ini. Saya benci dengan dia, dia musuh saya. Tidak benar, tidak boleh terjadi. Because Jesus Christ is our peace. Ingat kalimat ini. Selalu ingat apa yang dikerjakan oleh Kristus. Selalu belajar apa yang dikorbankan oleh Kristus. Selalu sadar apa yang dipimpin Roh Kudus sehingga engkau menteladani Kristus. Selalu meditasi, selalu merenungkan bagaimana Kristus taat kepada Tuhan Allah Bapa dan bagaimana menjadi contoh teladan kita hidup di dalam dunia. Selalu, senantiasa, seumur hidup. Itu tugas kita menjadi pengikut Yesus. Mengikuti Yesus bukan pakai baju lalu kasih kalung ada salib. Mengikuti Yesus bukan setiap minggu ke gereja memberikan kepada orang yang saya paling rajin. Mengikuti Yesus adalah meneladani jiwa Kristus, contoh Kristus, semangat Kristus, ketaatan Kristus kepada Allah, dan pengorbanan Kristus bagi lain, demi memperdamaikan dunia yang penuh dengan kebencian ini. Saudara-saudara, jikalau ada orang mengatakan sesuatu tentang sesuatu kelemahan, kesusahan orang, kesulitan orang lain, atau kesalahan orang lain, berhenti di telinga. Jangan sambung lagi dengan mulut. Kalau perlu sambung, pergi kepada orang itu, nasihatkan dia, dan doakan dia berdasarkan pengertian yang tepat. Saudara-saudara, jikalau ada permusuhan yang sudah sulit diperdamaikan lagi, berusahalah dengan segiat, sekuat tenagamu, sesuai dengan teladan yang kita belajar dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, dia adalah damai sejarah kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Saudara-saudara, waktu kita melihat orang membangun tembok bata, atas bata, semen, bata, kita lihat herannya, setengah hari sudah begitu tinggi. Waktu mengecor itu besi sudah dibungkus dengan kayu, lalu masukkan itu semen yang ada batu kerikilnya. Di dalam setengah hari tembok sudah jadi. Tetapi bagaimana dengan merobohkan tembok? Ini salah, bukan begini. Mesti kurang mundur lagi 15 cm. Ini mesti robohkan. Tik, 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 tok, tok, tok. Robohkan gampang tidak? Tidak gampang. Saudara-saudara, merobohkan kebencian yang sudah dibangkitkan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, bahkan Yahudi beribu-ribu tahun, itu tidak gampang. Coba tanya, siapa yang bisa memperdamaikan Irak dan Amerika? Tidak gampang. Siapa bisa memperdamaikan Netanyahu dan Arafat? Tidak gampang. Coba bayangkan, siapa bisa memperdamaikan orang Arab dan orang Yahudi? Tidak gampang. Siapapun, Nobel Prize berapa banyak pun, akhirnya musuh kembali lagi. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus di sini, dia pendamai. Dan sekaligus dia merubuhkan tembok pemisah. Yaitu perseteruan. Merubuhkan kebencian. Memusnahkan kebencian. Itu tidak gampang. Kalau kita bisa terus-menerus menghadapi diri, terus-menerus menintrospeksi diri, adakah kebencian, adakah kedengkian, adakah iri hati, adakah perseteruan, adakah keadaan yang dendam dan tidak mau mengampuni orang, itu bisa dikurangi, kurangi. Makin engkau berusaha di dalam mengurangi hal-hal seperti itu, makin engkau dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang dari satu kalimat engkau menyatakan diri, dendammu 20 tahun belum selesai. Kadang-kadang melalui satu sikap membuktikan apa yang kau tidak puas 30 tahun yang lalu sekarang masih ada.
Kita begitu lemah. Kita begitu tidak sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak gampang. Kita harus terus-menerus mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri. Dan cara satu-satunya rahasia adalah kembali kepada Kristus. Belajar daripada Dia. Siapakah Dia? Dia adalah yang menjadi sejahtera damai kita. Dia adalah yang merobohkan pemisah, yaitu tembok-tembok kebencian. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, ayat ke-15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, yaitu dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus Kristus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini tidak berarti Yesus Kristus menghina Taurat atau Yesus Kristus menolak Taurat, karena anak manusia datang ke dalam dunia bukan meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Nah, saudara-saudara, konsistensi seluruh kitab suci begitu ketat. Kita melihat di sini, Yesus datang ke dalam dunia menjadi apa? Menjadi bar mitzvah, menjadi anak Taurat. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi umur 5 dimasukkan ke dalam sinagoge atau masukkan ke dalam rumah sembahyang. Ini ada bahasa Ibrani, sinagoge, yaitu rumah sembahyang. Anak umur 5 dimasukkan dalam rumah sembahyang yang berada di mana-mana. Lalu ada guru-guru anak-anak yang mulai mengajar mereka huruf. Sudah mengerti huruf, ejaan, mulai belajar Taurat. Dari umur 5 sampai hari ini tidak ada sistem pendidikan yang mempergunakan waktu lebih banyak untuk mendidik anak di dalam agama. Saudara-saudara, Clarence Benson, seorang pendidik, dia mengatakan bahwa Katolik 1 tahun masih memakai kira-kira 135 jam untuk mendidik anak-anak di dalam agama. Protestan kurang daripada 55 jam. Tetapi orang Yahudi sampai sekarang masih 260 jam lebih setiap tahun untuk mendidik agama kepada anak-anak. Nah, saudara-saudara, di dalam begitu banyak gereja Protestan, pendidikan pengajaran tidak penting. Pokoknya dia terima Tuhan sudah, tidak usah dididik. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, didiklah mereka, ajarkan mereka dari kecil mereka mengenal firman Tuhan. Engkau bilang dididik juga tak tentu rohaninya baik. Dididik memang tidak tentu rohaninya baik. Tapi pada saat-saat tertentu, semua didikan yang memberikan kesan pengertian firman Tuhan akan pada saat yang tertentu timbul pada perlunya. Saudara-saudara, engkau menghafal banyak ayat tidak ada gunanya, ada gunanya. Pada saat-saat tertentu, dalam situasi tertentu, ayat-ayat yang kau hafal akan muncul memberikan cahaya pedoman untuk bagaimana engkau menetapkan sesuatu. Biasanya tidak kelihatan. Maka seorang dididik secara agama penting sekali. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau dididik. Kebaktian seperti ini terlalu panjang, khotbahnya terlalu dalam. Nah, mereka itu maunya apa? Maunya percaya Tuhan sembuh, percaya Tuhan untung banyak, percaya Tuhan naik limusin ke surga. Begitulah. Begitu banyak orang Kristen seperti ini. Saudara-saudara, once evangelize and make decision of Christ, the rest of your life taught unceasingly until your death. Saudara-saudara, satu kali menerima Tuhan karena diinjili, sesudah itu sisa hidup dididik terus-menerus firman Tuhan sampai mati. Ini adalah orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, jangan terlalu cepat menerima pikiran, ya tidak usah dididik, tidak usah mengerti. Pokoknya jadi Kristen, pokoknya saya liongsim cukup baik. Saudara-saudara sekalian, perlu firman Tuhan terus. Saya dulu bersih kok, saya sudah bersih, tidak usah mandi lagi. Saben hari memerlukan mandi. Saudara-saudara, apa sebab? Engkau bilang, toh mandi besok juga kotor lagi. Orang gila baru ngomong itu. Saudara-saudara, orang mandi bisa kotor lagi, berarti orang kotor harus mandi lagi. Baliknya itu adalah dari konstruktif bukan destruktif. Bagaimanapun terus menerus firman, mendengar pendidikan terus menerus. Saudara-saudara sekalian, orang Yahudi perlu mendidik anaknya dan sampai lebih 200 jam setiap tahun
lebih dari Katolik, lebih dari Protestan. Apalagi gereja-gereja yang tidak mementingkan pendidikan untuk anak-anak. Saudara-saudara sekalian, anak-anak dididik terus-menerus mengerti firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan kepada kita, dia membatalkan hukum. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Apakah dia menolak hukum Taurat? Dia membatalkan hukum. Istilah yang dipakai di sini bukan berarti dia menghina atau menolak hukum, tapi dia telah menggenapi Taurat sehingga hukuman Taurat dibatalkan berfungsi atas diri kita yang percaya kepada dia, karena dia menjadi penggenap hukum mengganti kita. Itu artinya Yesus Kristus umur 12 menjadi bar mitzvah seperti apa yang menjadi kebiasaan orang Yahudi. Anak itu mendapatkan didikan Taurat terus sampai umur 12 mereka diberikan satu judul bar mitzvah. Bahasa Ibrani bar berarti anak, mitzvah berarti Taurat. Bar mitzvah berarti anak Taurat. Sehingga anak umur 12 dia sudah mengerti kitab suci dan dia diberikan pelantikan, diberikan satu jubah dan diberikan sesuatu julukan. Engkau sekarang, mulai hari ini, engkau adalah bar mitzvah. You are now, from this day on, the son of the law. Engkau adalah bar mitzvah. Engkau adalah anak Taurat. Berarti engkau harus langsung secara pribadi bertanggung jawab kepada Allah melakukan Taurat. Nah, saudara-saudara, bukan tunggu 18, bukan tunggu 21. Saudara-saudara, setelah pendidikan bayi, orang Yahudi mengatakan umur 2 pun sudah cukup matang untuk mulai mendidik. Bahkan sebelum dilahir harus perhatikan segala sesuatu, karena pengaruh seorang ibu akan masuk ke dalam rahim dan bisa menjadi sesuatu pendidikan tidak sadar. Saudara-saudara, itu pendidikan rahim sudah dimengerti sejak di dalam Kejadian. Karena apa? Karena Yakub membawa domba-domba, melihat tempat yang banyak carang-carang, akhirnya melahirkan anak-anak domba yang ada bintik-bintik, ada carang-carangnya. Dengan demikian apa yang dilihat oleh ibu mempengaruhi oleh kepada rahimnya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian pendidikan dan pengertian pendidikan di dalam kitab suci jauh lebih dulu daripada penemuan-penemuan pendidik-pendidik abad ke-20. Bukan saja demikian, orang Tionghoa mengatakan san sui ting pa se, umur 3 menetapkan 80 tahun. Berarti kalau sedini mungkin mendidik akan mempengaruhi lebih panjang di dalam seumur hidupnya. Umur 3 itu mempengaruhi bagaimana mereka akan jalan sampai umur 80. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus di dalam keadaan orang Yahudi, dia mengerti, mengetahui, dan umur 12 sudah harus mahir mengerti Taurat. Bukan nanti biar dia besar tahu sendiri. Sekarang masih kecil kok. Masih kecil kok. Ibu bapak yang goblok selalu menganggap orang anaknya itu anak kecil. Kecil kok. Masih kecil. Masih sudah umur 18. Tidak tahu apa-apa. Nah, kamu lahirkan siapa? Lahirkan monyet atau lahirkan orang? Mengapa sampai umur 18 belum tahu apa-apa? Anak umur 12 sudah bisa tahu Taurat. Ini Alkitab. Alkitab mengatakan Yesus umur 12 dibawa ke bait Allah. Mengapa? Itulah peraturan orang Yahudi. Umur 12 sudah dilantik, sudah diberikan nama sebagai bar mitzvah. Yesus tidak mentiadakan Taurat, tapi Yesus menggenapi Taurat sehingga kita di dalam dia tidak lagi dikutuk oleh Taurat dengan segala penentuan-penentuan. Karena dia yang sudah menanggung semua. Tetapi dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan secara sukarela, bukan dengan paksa. Secara inisiatif, bukan sesuatu stimulasi yang pasif. Secara aktif, bukan secara terpaksa, compulsory, yang pasif. Untuk melakukan segala sesuatu yang lebih bebas, tapi tidak melawan Taurat. Itu artinya, saudara-saudara, Yesus Kristus melalui darahnya telah merobohkan tembok pemisah. Yesus Kristus melalui kematiannya sebagai manusia yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Nah, ini istilah apa artinya? Keduanya
Jadi orang Yahudi dan orang kafir. Keduanya ini dipersatukan dan diciptakan menjadi manusia baru. New man, new being, saudara-saudara. Berarti tubuh Kristus, saudara-saudara. Manusia yang baru ini siapakah? Manusia baru ini adalah gereja. Gereja itu siapa? Gereja adalah tubuh Kristus. Siapakah Kristus? Kepala gereja. Saudara-saudara, jadi umat manusia yang lama, kepalanya itu Adam. Umat manusia yang baru, kepalanya itu Kristus semua. 1, 2, 3. Umat manusia yang lama, kepalanya Adam. Semua ya. 1, 2, 3. Umat manusia yang lama, kepalanya Adam. Umat manusia yang baru, kepalanya Kristus. New being, new mankind, the new race. Satu bangsa yang baru, ciptaan baru, tubuh Kristus. Di dalamnya tidak ada kebencian. Sehingga gereja tidak boleh membawa sukuisme ke dalam. Saudara-saudara, gereja buka pintu untuk semua. Di dalam gereja ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Dalam gereja ada orang yang ditebus oleh Tuhan. Tidak terpeduli dia suku apa, saudara-saudara. Barang siapa melayani gereja, barang siapa memberikan firman dari mimbar, tidak boleh berbau suku, saudara-saudara. Saudara, silakan berdarah yang ada latar belakang suku, silakan, tidak apa. Tapi waktu engkau melayani Tuhan, tidak ada bau suku, tidak ada eksklusiveness, tidak ada perbedaan, tidak ada penghinaan, tidak ada kecongkakan. Tidak ada separasi, tidak ada pemisah. Karena di dalam Kristus menjadi new being, new mankind, new race, the body of Christ. Tubuh Kristus yang di dalamnya ada keadilan, ada cinta kasih, ada kesejahteraan, ada kebajikan, ada juga kesucian. Ini semua menjadi satu new being, satu manusia yang baru, di mana Kristus menjadi kepalanya. Nah saudara-saudara, di dalam Roma pasal ke-8 saya sudah berkata kepada saudara, tanda daging yaitu suka membeda-bedakan. Kau Minahasa, aku Tapanuli. Kau Minangkabau, aku orang Palembang. Kau Jawa, saya suku Cina. Kau dari Ambon, saya dari Sumatera Utara. Saudara-saudara, itu kedagingan. Hanya daging ini yang ada warnanya beda. Di dalam kerohanian tidak ada, tidak mengenal. Kita tidak mengenal perbedaan warna, perbedaan suku, perbedaan sumber. Jadi menjadi manusia yang sudah dikristenkan, yang sudah diinjili, yang sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup baru. Biar kita menghadap seluruh dunia sama. Jangan kelihatan orang putih, cepat-cepat buka topi, goyang ekor. Tidak, karena kau bukan anjing. Jangan kelihatan orang hitam, langsung laganya tinggi. Karena mereka bukan binatang. Saudara-saudara, orang yang hina, yang paling rendah, yang paling minim penghasilannya, kalau dia kerja dengan beres, halal, engkau harus menghormati dia sebagai manusia ciptaan Tuhan Allah. Jika mereka orang yang paling tinggi kedudukan, tapi kerjanya dapatnya uang melalui keserongan, penipuan, meskipun dia pakai Rolls Royce, engkau harus menghina mereka, karena mereka sudah kehilangan martabat di dalam kerohaniannya. Gereja bukan asal uang senang, tidak. Kalau uangmu tidak beres, Tuhan tidak mau pakai. Nah, saudara-saudara, kalau besok ada devaluasi, persembahanmu yang didevaluasikan, yang lain tidak. Nah, karena apa? Karena kalau uangmu tidak beres, Tuhan juga tidak suka pakai. Kadang-kadang saya pikir-pikiran mungkin salah ya. Kalau uang yang tidak beres, diserahkan kepada Tuhan. Nanti uangnya kemana? Waktu bangun gereja yang tidak beres itu menjadi kot. Ya. Pikiran kot pakai uang itu untuk kotoran masuk situ semua. Saudara-saudara, yang baik-baik nanti Tuhan pakai untuk yang mulia-mulia. Jadi ini cuma taksiran, ya bukan alkitabiah. Ini taksiran pribadi. Tapi motivasi saya adalah supaya hidup kita semua itu beres, sehingga diperkenan oleh Tuhan. Tuhan bukan asal uang mau kok, tidak. Tuhan tidak memerlukan uang engkau dan saya. Kalau engkau punya uang, saya punya uang, dipersembahkan hanya karena itu memang milik Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya yang menikmati bukan Tuhan di surga. Surga tidak perlu rupiah, tidak perlu dolar, tidak ada gunanya. Tapi untuk kita boleh memanfaatkan bersama-sama di dalam berbakti kepada Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, baik-baik
hidup sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus di dalam tubuhnya, dia tidak mau ada rasisme. Yesus di dalam tubuhnya, dia tidak mau ada tembok pemisah. Yesus Kristus di dalam tubuh dia yang suci, yang ditebus melalui darahnya, dia tidak mau kita mempunyai kebencian satu dengan lain. Yesus di dalam tubuhnya, dia mau kita berdamai satu dengan lain. Semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang yang disunat maupun mereka yang tidak disunat, baik mereka pria maupun wanita, mereka lapisan tinggi atau mereka menjadi budak di dalam kerajaan Romawi. Saudara-saudara, kerajaan Romawi mempunyai perbedaan yang besar sekali. Variasinya jauh lebih besar secara kuantitas, secara kualitas, bukan kuantitas, dibanding dengan pluralisme yang terdapat di urbanisasi modern. Saudara-saudara, meskipun di Los Angeles 128 etnik yang berbeda, itu jauh lebih berbeda daripada zaman orang-orang Romawi di kota Roma. Namun di dalam perbedaan itu saya sebut sebagai quantitative variation. Tetapi di Roma ada qualitative variation. Berarti apa? Yang tinggi itu kaisar, yang rendah itu budak yang tidak hak. Itu sesuatu perbedaan kualitas yang besar sekali. Dan itu semua diselesaikan karena karya ini. Saya kira dalam seluruh kitab suci tidak ada bagian lain lebih jelas daripada bagian ini. Tentang bagaimana Kristus memungkinkan gerejanya menjadi tempat yang tidak peduli perempuan, laki, budak, tuan, kafir, Yunani, Yahudi, bangsa lain. Tidak ada. Nah saudara-saudara, ajaran tidak berbeda ras, tidak berbeda lapisan. Itu sudah diajarkan oleh orang Stoiksisme 400 tahun sebelum Kristus. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu baru. Apa yang kita terima di dalam Yesus Kristus, baik orang Yahudi, baik orang kafir, sama. Baik orang pria, baik orang wanita, sama. Baik yang menjadi tuan, menjadi budak, sama. Yang kita terima dari Injil sebenarnya tidak terlalu heran. Karena apa? Sebelum Paulus menulis kalimat-kalimat ini, 400 tahun sebelumnya Stoiksisme sudah mengajar. Tetapi bedanya apa? Bedanya adalah yang memungkinkan ini terjadi bukan ide filsafat. Dengar baik-baik. To make this possible, it is not enough depend on only ideology or the idea in philosophical mind. Yang memungkinkan ini terjadi adalah the real sacrifice of Jesus Christ, God incarnated in history. Saudara-saudara, ini perbedaan semua ajaran teori agama lain dan filsafat dibanding dengan apa yang digenapkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam filsafat-filsafat juga ada. Tidak ada bedanya orang kafir dan orang bangsa ini. Tidak ada bedanya orang tuan dan orang budak. Tapi tidak beda. Cuma ide, konsep di dalam pikiran. Di dalam Yesus Kristus bukan ide, bukan konsep, tapi darah, tapi tubuh yang dipaku di atas kayu salib. Mengakibatkan ini menjadi bersatu bersama-sama. Mulai hari ini belajarlah. Tidak peduli dia Aryan, tidak peduli dia Mongoliot atau dia warna yang merah Indian. Tidak peduli dia lapisan apa. Semua orang kita melihatnya melalui darah Kristus. Apalagi yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Biar kita mempunyai pikiran lebih, menjadikan segala bangsa universal, pengertian perdamaian seluruh global. Itulah baru ada sejahtera yang sungguh-sungguh boleh kita menikmati secara sempurna. Dan saudara-saudara, ayat 16 kita akan membacakan bersama-sama. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara-saudara, inkarnasi, lalu darah, kematian. Sekarang keluar istilah apa? Salib. Nah saudara, orang liberal tidak mau terima ini semua. Orang liberal tidak berdarah kok bisa mencuci dosa. Orang liberal tidak mempercayakan salib itu kemenangan. Salib itu kan kayu. Nah kayu itu kayu yang 2000 tahun yang lalu sekarang sudah rusak. Tapi saudara, yang disebut salib itu berarti hukuman yang paling kejam. Itu ada kematian yang paling caranya bengis, yang paling biadab yang pernah dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, Tiongkok
kira-kira 2206 tahun, 26 tahun yang lalu dari emperor yang pertama Qin Shi Huang sudah mempunyai penghukuman kematian, yaitu 5 kuda membagi satu tubuh. Maksudnya tali diikat di sini, lalu diikat tubuhnya kuda, lalu ke tangan ini diikat ke tubuh yang lain, tangan ini diikat tubuh yang lain, 2 kaki, 2 kuda yang lain, 5 kuda, kadang-kadang 4 kuda. Itu jurusannya berbeda-beda. Waktu pecut itu sudah dilontarkan itu, langsung teriakan itu, kuda itu dilarikan kepada 5. Dan orang yang berdosa di dalam kira-kira 2-3 detik tubuhnya menjadi 5 bagian. Saudara-saudara, 1, 2, 3, semua kuda lari kepada arah yang berbeda. Tubuh itu robek seperti kamu merobek ayam. Saudara-saudara, ayam panggang yang robek itu karena sudah dimasak, dirobek begini. Nah itu kejam luar biasa. Tapi di dalam 2-3 detik, karena tubuh itu sudah menjadi berbagian-bagian, kesadaran sudah tidak ada, kesengsaraan itu berhenti juga. Tetapi lain saudara-saudara, ada lagi dalam zaman dinasti Sung, seorang bernama Liu Fei, seorang jenderal yang sangat setia karena dikhianati oleh orang yang lain, namanya Qin Kuai. Maka dia dipulangkan daripada itu medan peperangan. Waktu berperang dengan musuh, lalu diberikan alasan-alasan dia harus pulang. Sesuai pulang mau dicari gara-garanya Qin Kuai mengfitnah dia, menganggap dia telah membocorkan segala kabar penerangan kepada musuh. Maka dia dianggap pengkhianat. Cara membunuh dia itu kejam luar biasa. Mereka memberikan lem di seluruh tubuh dia, lalu mengikat tali tambang seluruh tubuh dia. Beberapa hari kemudian lem itu sudah kering, tambang sudah cekat dengan badan, lalu ditarik secara paksa, kulitnya semua copot. Saudara-saudara, cara membunuh orang yang kejam itu di kerajaan-kerajaan dulu banyak yang biadab luar biasa. Tetapi tidak lama, di dalam 1-2 jam orang itu mati. Ada yang lebih kejam lagi yang disebut potong tengah pinggang. Jadi manusia dipotong di sini, lalu dengan cat yang paling baik itu dipeberkan secara tebal kira-kira 1 cm di meja. Tubuh yang atas yang sudah dipotong ini ditaruh di atas cat itu, sehingga tidak ada infeksi yang mungkin terjadi. Karena sebelum itu terjadi sesuatu infeksi itu sudah ditap dengan darah. Tetapi darah peredaran dari tidak karu-karuan di dalamnya, sehingga tekanan darah tidak karu-karuan. Begitu darah keluar pompa kembali, dan di dalam teriakan-teriakan yang luar biasa sakitnya, mereka keluarkan kutukan-kutukan dan maki-maki yang luar biasa. Ada yang sampai setengah hari baru mati. Itu kejam luar biasa. Saudara-saudara, saya mempelajari segala kemungkinan untuk mengerti sifat manusia, baik di barat maupun di timur, baik zaman kuno maupun modern. Tapi waktu bandingkan dengan salib, saya tetap merasa tidak ada yang lebih kejam daripada memaku manusia di atas kayu salib. Saudara mengetahui yang dipaku di atas kayu salib biasanya berapa lama baru meninggal dunia? Umumnya 3 hari sampai 5 hari. Mengapa tidak bisa langsung mati? Karena pendarahan itu keluarnya pelan-pelan. Lubang paku makin besar, keluar baru mulai banyak. Dan orang yang dipaku di atas kayu salib kadang-kadang supaya dia tidak terlalu cepat mati, diikat tangannya sehingga keberatan tidak merusak, merobek. Itu sebab kalau saudara lihat gambar kadang-kadang perampok yang dipaku itu ada ikatan talinya, baru dipaku. Itu adalah untuk memperlankan mereka. Saudara-saudara, Yesus Kristus, kebanyakan salib yang kita lihat itu tidak diikat, dan itu merobeknya lebih berat. Dan saudara-saudara, karena darah terus kurang, makin sedikit makin kurang, sedikit demi sedikit mengalir keluar, maka orang itu makin panas tubuhnya dan keadaan kekurangan darah, tidak minum lagi. Mereka disiksa beberapa hari. Dah bisa hidup, dah bisa turun, dah bisa mati. Dan banyak yang sudah pingsan, sudah kesakitan, bangun lagi, pingsan lagi. Sakitnya tidak bisa tahan, mereka berhenti berbicara. Mereka berteriak, makin bergumul. Lukanya makin besar. Sampai 3 hari, sampai 5 hari, baru mati. Dan inilah cara
yang dipilih Tuhan untuk memperdamaikan manusia. Saudara-saudara, kalau kita tidak merenungkan Tuhan Yesus, kita tidak banyak memikirkan tentang bagaimana dia mati untuk kita. Kita hanya menjadi orang Kristen yang setiap minggu pamerkan jas baru. Kita setiap minggu pakai hiasan-hiasan, datang ke gereja, mempamerkan diri. Tapi kalau engkau betul-betul mengenal apa artinya Kristen, apa matinya Kristus, mengapa dia begitu, engkau mulai sadar bagaimana kita boleh menjadi orang Kristen. Ingatlah, itulah cinta Tuhan. Ingatlah, itulah kematian Kristus. Ingatlah dia pendamai. Dialah yang menyelesaikan sejahtera perdamaian bagi engkau dan saya. Di atas salib inilah dia memperdamaikan kita. Di atas salib inilah dia menghentikan kemarahan Tuhan. Di atas salib inilah dia menjadikan dunia ini tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan suku, tidak lagi perbedaan lapisan. Segala sesuatu yang berada begitu wujud dan begitu konkret di dalam kerajaan Kaisar Romawi. Saudara-saudara, di mana yang paling nikmat dan paling miskin, yang menjadi tuan, yang menjadi budak, yang berhak sewenang-wenang dan sama sekali tidak mempunyai kedaulatan pada diri. Kita melihat itu kualitatif variasi yang menakutkan, tapi semua dipersatukan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sekali lagi Paulus pakai tanda kutip, kamu yang jauh, mereka yang dekat. Saya percaya waktu Paulus menulis ayat-ayat ini, dia sangat sedih. Karena dia adalah rasul kafir, tapi dia darah Yahudi. Saudara-saudara, dengar sekali lagi. Dia adalah satu-satunya rasul yang khusus dikirim untuk kafir yang luar biasa sulitnya. Tidak berarti rasul lain tidak mengabarkan Injil kepada orang kafir. Tetapi rasul Paulus pada hari pertama dipanggil sudah ditunjukkan, aku akan mengirim engkau kepada teman yang jauh menjadi cahaya orang kafir. The apostle for the Gentiles, sent to the far away, to those people who live in the space and the farthest place of the earth. Paulus engkau pergi. Maka minat Paulus sampai ke Spanyol, yaitu ujung bumi. Minat dia untuk mengabar Injil terus, minat pergi terus. Paulus mempunyai jiwa kafir, tapi mempunyai darah Yahudi. Paulus mempunyai keterbatasan, dia adalah seorang yang bersuku latar belakang Yahudi, tapi dia diberikan satu panggilan untuk seluruh dunia. Pada waktu dia melihat orang berbeda warna, dia merasa diri terbatas. Saya hanya seorang Yahudi, tapi Tuhan suruh saya pergi. Memang Tuhan melatih dia dengan gerika yang luar biasa, dengan filsafat baik stoicisme, epikurianisme, skeptisisme, semua platonisme dan sebagainya. Dia tahu semua. Paulus seorang yang begitu berat tugasnya. Dia mempunyai latar belakang Yahudi, tapi dia mempunyai sesuatu panggilan global. Saudara-saudara, saya kira saya juga mempunyai perasaan hampir sama seperti Paulus. Apalagi pada waktu beberapa puluh tahun Tiongkok berada di bawah komunisme. Saya mempelajari komunisme, tapi saya tidak boleh mengabar Injil di situ. Saya mempelajari filsafat Barat, tapi saya bermuka orang Timur. Saya mengabar Injil ke lain tempat, tapi saya mempunyai pendidikan yang global, pengertian filsafat secara global, tapi saya mempunyai latar belakang yang dibesarkan di Timur. Saya mengerti apa yang Paulus katakan di sini. Tetapi melalui Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus, kita tidak memandang bulu akan manusia. Pada waktu saya berapa kali diundang menjadi pembicara utama di dalam kongres internasional penginjilan sedunia, saya harus mempunyai pengertian. Saya menghadapi tubuh Kristus dan saya tidak mau mempermalukan orang Asia. Kalau orang Asia pergi ke barat habis khotbah minta uang, minta derma, cari uang sebanyak, saya tidak. Waktu kongres penginjilan sedunia lulusan kedua yang berada di Manila, saya diundang menjadi pengkhotbah. Di dalam 2 tahun saya, di dalam khotbah saya berdoa supaya Tuhan memberikan persembahan dan kita kumpulkan $4,000 untuk mendukung
kongres sedunia itu. Sehingga mereka mengetahui, this Asian preacher is not a beggar. Inilah orang Asia yang pendeta yang bukan pengemis yang cari-cari uang di luar negeri. Sampai hari ini saya belum pernah mencari $1 dari Amerika, Eropa, luar negeri orang Barat. Sampai hari ini saya tidak pernah memakai uang $1 beasiswa dari Barat. Sampai hari ini kita kalau undang profesor Barat mengajari STT kita bayar tiket dia, memberikan honor kepada dia. Karena apa? Ini semua menjalankan prinsip Alkitab. Kita tidak memandang orang lain rendah, juga tidak mau dipandang rendah di hadapan Tuhan. Sama. Amin? Sama. Kita sama. Karena Yesus Kristus dengan salibnya, dengan darahnya, telah mempersatukan semua bangsa, semua suku, semua lapisan. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu hidup. Tuhan memberkati kita. Tidak lama yang lalu ada orang tanya, gereja ini dapat dukungan dari tunjangan gereja luar negeri yang mana? Saya bilang, not even 1 cent. Tidak ada. Kita akan membangun gereja sendiri. Kita akan memperkembangkan pekerjaan Tuhan sendiri. Kita akan mengalami segala kebutuhan besar dengan gigit gigi kita dan banting tulang kita dan berkeringat pedih, dan kita mau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Sudah waktunya berhenti, baik dari dunia ketiga, dunia ke-1, ada perbedaan karena bangsa, karena lapisan masyarakat, karena perbedaan pendidikan dan ras. Karena Alkitab mengajar, Yesus sudah mempersatukan dan tidak ada bedanya. Saudara harus mempunyai sesuatu kebanggaan sebagai orang Kristen. Kemana saja engkau anak Allah, dan kemana saja engkau pergi, engkau wakili Tuhan. Tuhan memberkati kita. Hari ini sampai di sini saja kita merenungkan bagian ayat-ayat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Bolehkah saya menanya beberapa pertanyaan? Siapa yang berkata, Tuhan saya bersyukur. Pada akhir tahun saya mendengarkan khotbah yang begitu penting. Dan khususnya pagi ini saya mengetahui bagaimana Kristus berkorban untuk menjadi pendamai. Saya juga mau Tuhan belajar menjadi pendamai, memberikan sejahtera kepada orang lain dengan mengkorbankan diri. Supaya rohani saya lebih mirip Kristus, saya mau belajar. Tuhan tolong memberi kekuatan kepada saya. Ada orang demikian dipersilakan dengan hormat, acungkan tangan saudara. Siapakah? Engkau ingin belajar menjadi pendamai seperti Yesus Kristus mengkorbankan diri. Angkat tangan saudara, siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Kedua, siapa yang berkata, hari ini saya mengambil keputusan menerima Kristus yang mati di atas kayu salib mengganti saya sebagai juru selamat, sebagai penebus saya. Hari ini saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Ada orang demikian, angkat tangan saudara. Siapakah? Pagi ini, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi berkata, saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Angkat tangan saudara, siapakah lagi? Dia sudah mati bagimu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Saudara-saudara, sekarang saya menanya pertanyaan ketiga. Siapa yang berkata saya mau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, tidak dihina oleh suku bangsa yang lain, juga tidak menghina atau meremehkan suku bangsa yang lain. Di dalam seluruh dunia saya bersatu dengan semua bangsa sebagai tubuh Kristus. Saya mau hidup damai dengan semua orang, hidup penuh cinta kasih dengan semua bangsa, semua suku. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur untuk darah Yesus. Bersyukur untuk kematian Yesus. Bersyukur untuk rela disalibnya Yesus. Untuk menggenapi semua. Berdoa kiranya salib Kristus, darah pengorbanan Kristus, kematian Kristus yang akhirnya sudah dikuasai oleh Tuhan dengan kebangkitan yang mengalahkan kematian.
menjadi kekuatan bagi kita. Berdoa bersama-sama. Semua buka suara untuk kerohanian kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar di dalam pendidikan ajaran pada pagi ini. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri mengampuni kami, memberikan kekuatan kepada kami, mengajar kami untuk hidup lebih memuliakan nama-Mu, hidup memasyurkan nama-Mu, meninggikan salib-Mu, dan betul-betul beritakan firman-Mu ke dalam dunia ini. Dengar doa kami ya Tuhan, berkati kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.